Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama akan saya bahas mengenai pengertian penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif atau quantitative research adalah suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan juga ilmiah, di mana data yang akan diperoleh berupa angka-angka ataupun pernyataan-pernyataan yang dinilai, kemudian nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Jadi, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian ilmiah yang secara sistematis maupun terencana dan juga terstruktur terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya dengan jelas dari awal hingga akhir penelitian. Di mana pada akhir penelitian ini akan ada kesimpulan yang disertai dengan gambar, tabel, grafik maupun tampilan yang lainnya. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian penelitian kuantitatif, maka kita akan melangkah kepada jenis-jenis penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama ada klasifikasi penelitian berdasarkan dengan manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian murni. Nah, yang dimaksud dengan penelitian murni di sini artinya penelitian yang dilakukan atau penelitian yang manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang lama. Mengapa demikian? Karena penelitian ini biasanya dilakukan karena kebutuhan dari peneliti itu sendiri. Contohnya saja seperti pada saat melakukan penelitian untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Yang kedua ada penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini di mana manfaat dari hasil penelitian dapat segera dirasakan oleh berbagai kalangan. Contohnya, atau biasanya penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga hasil penelitiannya harus segera untuk diaplikasikan. Contohnya seperti penelitian pemasaran. Nah, selanjutnya ada klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan penelitian, yaitu penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif ini merupakan suatu penelitian yang mencoba untuk menyediakan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang akan dijadikan sebuah prioritas dalam penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini disebut sebagai penelitian pendahuluan. Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala ataupun persoalan yang masih relatif baru. Artinya masalah yang belum pernah dirasakan ataupun belum diketahui oleh orang lain. Contohnya seperti penemuan virus baru. Nah, adapun ciri-ciri dari penelitian eksploratif ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan fenomena secara lebih jelas dan juga tuntas. Yang kedua, sampelnya terbatas. Yang ketiga, sumber informasinya itu berasal dari primer dan juga sekunder. Nah, pasti kita bertanya apa yang dimaksud dengan sumber informasi primer dan juga sekunder. Sumber primer itu adalah sebuah karangan asli yang ditulis secara lengkap oleh satu atau beberapa orang. Contohnya seperti artikel, monografi, majalah, hasil penelitian, laporan langsung seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi. Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder ialah segala jenis ringkasan sumber dari primer. Nah, sumber ini merupakan alat bantu yang digunakan bagi pemakai jasa perpustakaan dalam menentukan jenis informasi yang akan digunakannya sesuai dengan bidang. Contohnya seperti ensiklopedia, kamus, biografi, buku pegangan, dan masih banyak lagi. Lalu, adapun langkah-langkah dalam pokok penelitian yaitu menetapkan terlebih dahulu bidang yang akan diselidiki ataupun diteliti, dan dilanjutkan dengan merumuskan masalah dan juga tujuannya. Setelah itu, maka dilakukanlah penelaah kepustakaan untuk mendukung pengumpulan informasi yang kita dapatkan. Lalu menyusun rancangan pendekatannya seperti bagaimana cara pengumpulan datanya, bagaimana alat pengumpulan data, bagaimana sumber informasi, serta melakukan latihan pengumpulan data.
Setelah itu, maka kita akan mengumpulkan data sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan dilanjutkan dengan menyusun laporannya sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Yang kedua ada penelitian deskriptif kuantitatif. Nah, penelitian deskriptif kuantitatif ini bisa disebut sebagai penelitian lanjutan dari penelitian eksploratif. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu masalah ataupun fenomena yang hasilnya dapat berupa tipologi ataupun pola-pola yang tentang fenomena yang dibahas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mampu memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang ataupun masalah kejadian yang aktual. Yang kedua, mendeskripsikan situasi kejadian secara tepat dan juga akurat. Adapun langkah-langkah penelitian deskriptif kuantitatif ini, itu pastinya yang terlebih dahulu harus menentukan masalah ataupun bidang yang akan diamati. Lalu dilanjutkan dengan merumuskan masalah, merumuskan tujuan, melakukan penelaah kepustakaan secara tepat dan benar. Setelah itu, maka harus merumuskan metodologi penelitian. Nah, yang manakah yang dimaksud di sini metodologi penelitiannya? Nah, di sini maksudnya itu adalah prosedur susunan alatnya ataupun instrumen yang tepat, populasi serta sampel pembukaan instrumen, dan juga melakukan latihan pengumpulan datanya. Setelah semua itu dilakukan, maka barulah kita bisa turun ke lapangan dalam rangka melakukan pengumpulan data serta menganalisis data yang pada akhirnya akan melakukan sebuah penulisan laporan. Yang ketiga itu ada penelitian korelasional. Di sini penelitian korelasional ini adalah sebuah penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan-ubahan dengan satu atau beberapa ubahan-ubahan yang lainnya, di mana tujuannya itu untuk menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia dalam meramalkan suatu hasil. Ciri-cirinya dari penelitian ini yaitu penelitian ini akan sangat tepat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti itu kompleks, tetapi tidak dapat diteliti dengan menggunakan metode eksperimen dan juga tidak bisa untuk dimanipulasi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita harus memilih dulu dan juga merumuskan masalah yang akan kita teliti, melakukan studi literatur untuk memperkuat bagaimanakah landasan teori kita dalam mengungkapkan temuan penelitian yang sudah ada. Lalu berdasarkan dari masalah yang telah dirumuskan tadi, maka kita akan mengidentifikasi bagaimana ubahan yang relevan untuk diteliti, kemudian menentukan sampelnya, serta memilih instrumen yang cocok. Lalu dirangkai dengan mengumpulkan data mengenai dan menyusun laporan penelitian itu. Selanjutnya ada penelitian kausal komparatif. Maksudnya kausal komparatif ini adalah penelitian yang sifatnya ex post facto. Maksudnya bahwa data yang kita kumpulkan setelah semua fenomena atau kejadian yang diteliti itu berlangsung, atau tentang hal-hal yang telah terjadi sehingga tidak ada yang dikontrol. Nah, langkah-langkahnya di sini yaitu sama dengan penelitian sebelumnya, seperti merumuskan masalah, melakukan penelaah kepustakaan, melanjutkan dengan merumuskan teori yang mendasarinya untuk hipotesis. Nah, dalam merumuskan hipotesis ini harus memilih subjek yang relevan juga, karena dalam menyusun instrumen, memilih teknik pengumpulan data itu harus tepat validasinya, dan juga harus mengumpulkan serta menganalisis data lalu menyusun laporan. Nah, di sini ada beberapa kelemahan dari penelitian kausal komparatif, yaitu variabel bebas tidak bisa dikontrol dengan kegiatan yang telah terjadi. Lalu kurang bisa atau kurang dapat dilaksanakan pemilihan kelompok secara random. Lalu penelitian ini sangat sulit dalam menentukan apakah faktor-faktor yang terbentuk itu telah termasuk ke dalam faktor yang telah kita identifikasikan. Nah, lalu selanjutnya ada klasifikasi penelitian berdasarkan dimensi waktu. Ada yang dinamakan dengan penelitian cross-seksional.
Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu. Maksudnya, di mana penelitian ini hanya dilakukan pada waktu tertentu saja dan tidak akan dilakukan di lain waktu hanya untuk melakukan sebuah perbandingan. Lalu, selanjutnya ada dinamakan dengan penelitian longitudinal. Nah, penelitian ini dilakukan antara waktu. Maksudnya di sini yaitu terdapat dua waktu atau dua kali penelitian mengenai objek atau masalah yang sama, tetapi bisa dilakukan dalam waktu yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi penelitian berdasarkan dengan teknik pengumpulan data. Yang itu ada penelitian survei. Maksudnya di situ yaitu penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam melakukan penelitian. Nah, apa itu kuesioner? Kuesioner itu sendiri merupakan lembaran yang berisi pertanyaan yang baku. Yang kedua itu ada penelitian eksperimen. Maksudnya di sini di mana penelitian ini bisa dilakukan di ruang terbuka ataupun ruang tertutup. Karena di sini kondisinya bisa dimanipulasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan si peneliti. Nah, nantinya dalam penelitian ini akan dibuat dua kelompok kontrol dan juga kelompok pembanding, yang hasilnya akan diperbandingkan. Penelitian eksperimen ini ada 3 jenis. Yang pertama ada pre-eksperimen, yaitu penelitian eksperimen yang hanya menggunakan satu kelompok saja. Kemudian yang kedua ada dinamakan dengan quasi-eksperimen, yaitu penelitian yang dimana para penelitinya tidak melakukan randomisasi dalam menggunakan subjek kelompok penelitian, tetapi hasil yang dicapai cukup berarti atau bisa dikatakan baik ditinjau dari validitas internal maupun eksternalnya. Yang ketiga ada true eksperimen. Yang dimaksud dengan true eksperimen itu ialah secara langsung peneliti mengontrol variabel yang telah diteliti dengan baik. Adapun kelemahan dari penelitian eksperimen ini yaitu situasi lingkungannya yang itu artifisial, artinya tidak alami ataupun buatan. Selain memiliki kelemahan, penelitian eksperimen ini juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat ditentukannya pengaruh ataupun akibat variabel yang bebas terhadap variabel terikat, ataupun pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat. Lalu di sini dapat dilakukannya kontrol terhadap berbagai variabel, dan juga kondisi penelitian ini pembuktian hipotesis menjadi lebih kecil dan ukuran sampelnya akan menjadi lebih kecil. Di samping itu temuannya juga lebih akurat. Lalu di sini pada eksperimen memberikan dan juga menyediakan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari perubahan sepanjang waktu. C. Ada analisis isi. Di sini maksud dari analisis isi itu adalah penelitian yang dilakukan bukan kepada orang, tapi kepada simbol, gambar, film, dan juga lain sebagainya. D. Itu ada penelitian lapangan. Di sini penelitian lapangan itu karena instrumen yang digunakan yaitu berisi tentang pedoman wawancara, di mana pedoman wawancara ini dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. E. Analisis wacana. Dalam analisis wacana ini tidak hanya terfokus kepada frekuensi tampilannya, tetapi lebih mengaitkan tentang bagaimanakah topik tersebut terkait dengan muncul bersamaan ataupun melatar belakangi suatu topik. F. Ada perbandingan sejarah. Perbandingan sejarah ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan tentang aspek-aspek kehidupan sosial yang terjadi di masa lampau ataupun masa lalu. Penelitian ini biasanya difokuskan pada satu periode sejarah atau beberapa kebudayaan yang berbeda. Namun dalam penelitian ini bisa juga mengkombinasikan antara periode sejarah dengan kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keinginan peneliti. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.